update-nya ya tetap harus bayar, kan aku ngedumel doang. Karena memang sudah kewajiban, jadi ya tapi sekarang itu masih proses ngurus akta waris dulu gitu. Jadi, karena adikku di Jepang, jadi aku ini masih panjang lah gitu prosesnya. Jadi akta waris itu karena kan persyaratannya juga banyak ya gitu. Nah ini dokumen sih udah lengkap segala macam, tinggal nungguin aku ada waktu karena dia ada dokumen yang harus dilegalisir di KBRI Indonesia yang ada di sana gitu. Cuman karena beda kota jadi kan mesti ya nunggu lagi lah gitu nanti. Udah itu aja sih Tapi update-nya. dengan platform kamu yang mungkin sebagai orang yang dikenal, terbantu nggak sih? Mungkin dari pemerintahannya juga dilihat atau kayak gimana? Oh, enggak. Nggak ada, malah sekarang gue jadi kayak ini kantor layanan pengaduan pajak karena ke sosmed gue selain komen apa segala macam DM tuh banyak banget gitu sampai akhirnya gue bikin highlight lah gitu. Gue bikin highlight kalau misalnya suatu saat ada yang mau membantu atau apa gitu tuh ada tuh gue highlight tuh khusus karena banyak banget yang cerita. Ini aja masih gue nggak bisa sortir semua karena memang banyak banget gitu menceritakan ada hal yang sama senasib kayak yang gue alami gitu. Terus ada juga yang kasus-kasus lain yang masih urusan sama pajak gitu banyak banget. Gue juga nggak tahu nih sebenarnya gitu kan, kayak sebenarnya kan gue pas upload video tuh bener hanya cuman mengungkapkan keluh kesah aja gitu kan. Keluh kesah, kenapa sih gue berkeluh kesah gitu kan, karena ya gue memang tetap harus bayar gitu. Jadi setengahnya ya udahlah gue ngedumel dulu, ya sama aja lah kayak kita semua ya, kalau misalnya mau apa ya ngedumel aja gitu. Cuman gue ngedumel online gitu kan, gitu gue ngedumel online, nggak tahu ternyata semua punya keresahan yang sama, senasib gitu, wah harus bayar ini gitu. Bahwa memang ada aturannya pajak maksudnya warisan tidak kena pajak penghasilan. Ya kalau diatur suratnya, ada tuh namanya SKB ya, ada persyaratannya. Itu ribet, tapi maksudnya bisa, jadi warisan bisa tidak kena pajak penghasilan. Yang saya masalahkan pajak waris itu BPHTB. Kenapa disebutnya pajak waris? Karena rumah yang mau diurus itu karena bapak udah meninggal, jadi jatuhnya warisan. Walaupun gue tidak menganggap warisan karena itu rumah tinggal gitu ya. Ya udahlah gitu kan. Nah si BPHTB ini yang menurut aku tidak fair karena kan tidak ada transaksi jual beli di situ ya. Ini kan benar hanya rumah kayak ya lo tinggal di rumah yang sekarang atas nama orang tua lo ya kan. Pas orang tua lu nggak ada ya lu balik nama karena untuk pengurusan surat-surat lah atau apa, terus lu dikenain 5% dari nilai rumah itu. Nilai rumah itu dari mana? Dilihatnya dari PBB, akan ada hitungannya tuh. Gua nggak ngerti lah hitungannya gimana gitu kan, terus ada pengurangan, ada pokoknya keluarlah angka itu setelah pengurangan. Nah kenapa gue sebut 2,5%, orang banyak salah ngira karena ternyata di Tangsel itu harusnya 5% tapi udah dapat keringanan diskon 50%. Jadi itu lagi yang bikin pusing semua juga karena setiap daerah beda aturannya. Jakarta beda, Tangerang beda, mungkin Jogja beda, mungkin Bali beda gitu. Jadi makanya ada yang bisa, oh enggak kok saya nggak bayar, oh enggak kok saya segini. Ya itu tadi karena memang setiap daerah beda-beda gitu. Jadi update terbaru adalah semenjak saya upload itu sekarang saya lumayan mengerti soal pajak yang tadinya nggak ngerti gitu. Tapi ya udahlah. Cuman ya intinya memang itu hanya sedikit keluh kesah karena menurut saya tidak adil aja gitu. Tapi ya mau gimana lagi, namanya sudah aturan ya. Kan kita tetap harus bayar. Ya udah jadi seenggaknya karena gue ngerasa nggak adil, seenggaknya gue ngoceh-ngoceh dulu aja lah gitu. Bayar mah tetap bayar, namanya juga warga negara, bisa apa kita. Berarti sempat shock ya di awal begitu tiba-tiba. Karena gue pertama kali ngurus ini. Pertama ngurus kan cuma gitu, gue mau balik nama gitu. Kata notarisnya, oh ya udah kalau misalnya udah meninggal berarti jatuhnya kamu harus bikin akta waris dulu. Makanya lah ada akta warisan. Ya kayak yang tadi gue bilang tadi, gue ngerasa itu bukan penambahan aset, orang itu rumah tinggal kok. Gitu. Nggak ada urusan dengan Dijen Pajak sendiri yang menyatakan bahwa sudah ada peraturan? Nggak ada, gue nggak ngomongin PPh. Gue emang tidak kena PPh, ini cuma ngomongin biaya balik nama itu. Ya apalah sebutannya, mereka mau bilang enggak itu bukan pajak, itu bea ya. Apa bayar ke negara ya sama aja pajak kalau buat gue ya. Ya udah kalau nggak mau dibilang pajak upeti deh berarti. Tapi sempat kecewa lah ya sebagai masyarakat Indonesia khususnya sendiri, tiba-tiba ini kan warisan ya, pelimpahan doang saja, terus akhirnya tiba-tiba dapat nominal sekian. Jadi gini, yang bikin konten aku viral itu adalah karena semua orang yang sudah melakukan ini itu merasakan hal yang sama. Kenapa gue harus bayar lagi atas rumah yang sudah dibeli bokap gue kena pajak,
dibayar PBB-nya setiap tahun itu sudah pajak, dan PBB itu kan sudah bertingkat terus setiap tahunnya sesuai value-nya, ya kan? Berarti kan sebenarnya kewajiban pajaknya itu sudah terpenuhi semua. Dan ini kan hanya administratif ganti nama. Administratif itu kan kalau di kepala gue cuma balik nama nih, berarti kan gue cuma ngurus si sertifikatnya ini, si orang entahlah bagian apalah, gue nggak tahu ya, kalau bukan orang pajak apa BPN mungkin ya, gue nggak tahu lah. Pokoknya si sertifikat itu hanya tinggal dirubah namanya, dia ketik ya, diketik nama baru, print, beres gitu kan, stempel. Administratif buat gue kan kayak kerjaan 10 menit ya. Gue nggak tahu kalau ternyata sebegitu ribetnya dan biayanya tidak sedikit. Berapa sih Kak kalau boleh tahu? Tahu, gue nggak inget angka, banyak lah pokoknya. Bapak kan diselesaikan Udah ya. juga. Dikit-dikit, berarti kalau kata netizen sendiri, dirimu dengan punya nama sebenarnya tidak terbantu juga dengan dipermudah. Enggak, karena memang sudah aturan. Kan aku tidak, gue tuh jadi gini, gue tuh bukannya minta keringanan karena gue Leoni, enggak gitu. Gue mah sama seperti warga negara biasanya, dan petugas juga tidak akan bisa apa-apa karena memang sudah aturannya seperti itu. Kalau BPHTB tidak dibayar, sertifikat tidak akan keluar. Bukan berarti gue diketok notaris, enggak. Notarisnya juga mau bikinin, gue nggak usah bikin. Cuman kalau tidak terbayar si BPHTB itu tidak akan keluar. Notaris juga bisa apa? Dia kan hanya juga menjalankan memang aturannya seperti petugas di kantor pajak juga bisa apa? Loh aturannya gitu, kita nggak akan bisa nerbitin sertifikat kalau BPHTB tidak dibayar. Itu. Jadi memang tidak bisa apa-apa. Kita bisanya apa? Bayar doang. Mungkin angkanya di atas 2 digit kah untuk balik nama atau lebih dari Tergantung. Makanya itu tergantung. Tergantung nilai rumah, tergantung ini segala macam gitu. Kalau di gua ya kenanya puluhan. 2 digit lebih dari 20 mungkin ya kalau untuk rumah yang sekarang. Ada deh. Kak, jadi video tadi itu jadi tempat curhatan masyarakat juga ya Kak? Nah, Itu gimana akhirnya merespon dirinya sendiri? Banyak yang masih curhat malah jadi keluh kesahnya ke lu sendiri kan? Lu sedangkan lu juga merasakan seperti itu. iya, makanya gue cuma bisa reshare story mereka gitu. Karena gue kan nggak bisa berbuat apa-apa. Gue bukan orang pajak, gue bukan pengacara, gue bukan notaris, gue bukan orang yang punya kuasa untuk merubah undang-undang gitu kan. Jadi gue bisa apa gitu loh. Jadi yang bisa gue lakukan hanya ya udah reshare story mereka gitu. Siapa tahu ada yang mau lihat, nolong atau apa gitu kan, atau misalnya mungkin ada wakil rakyat yang mau mencoba memperjuangkan misalnya undang-undang ini untuk apa sih namanya, bukan kayak apa, ada sih namanya kayak diuji lagi atau gitu, apakah masa kan banyak yang bilang ini undang-undang kan sudah lama banget ini segala macam gitu kan, berarti apakah mungkin ada yang mau mencoba diuji layak lagi, apakah masih relevan gitu dengan kondisi sekarang atau apa, karena banyak banget yang akhirnya apalagi yang kayak di desa, di kampung yang nggak mengerti soal persurat-suratan itu, mereka kena uang banyak sekali hanya untuk urusan sertifikat lah, balik nama lah. Ada yang kayak ini tanah dari engkong saya gitu nggak ngerti apa bentuknya gitu kan. Wah, ngurus cuman bikin SHM aja udah setengah mati. Belum urus warisnya, belum urus balik nama, belum kalau dijual kena lagi pajak jual beli gitu segala macam. Kayak terlalu banyak gitu. Aku tuh stres sendiri loh denger cerita orang. Bukan stres cerita gua, dengar cerita orang itu stres sendiri loh gitu, saking banyaknya. Jadi ternyata banyak di luar sana ya. Sangat banyak gitu, dan menurut gua sosialisasinya kan juga tidak baik ya. Makanya kenapa pas aku ngomong ini masih banyak juga yang kayak, hah emang ada pajak waris? Maksudnya kayak banyak yang tidak tahu detailnya gitu. Jadi berarti mungkin sosialisasinya juga ke masyarakat ya, masa kayak gue aja nggak tahu ya, tapi kalau gue memang tidak cari tahu gitu. Jadi gue kan karena udah pakai notaris kan, jadi langsung udah notaris yang ngurus, ada biayanya jebret gitu. Tapi kan buat orang yang masyarakat mengurus kan nggak ada sosialisasinya gitu. Mungkin Jadi terakhir Kak, apa yang mau disampaikan sendiri buat pemerintah nih di kejadian ini sendiri, masukan untuk lo, apalagi banyak di luar sana yang sama masukan nggak tahu ya, gue mah nggak mau ngasih masukan lah, kayak didengerin aja. Statusnya untuk sekarang gimana? Hah? Ya pokoknya gini, yang pasti gini, kita sebagai warga mah udah pasti bayar pajak. Kita mah yakin mengikuti aturan, kita mau bayar pajak selama ada timbal baliknya juga buat masyarakat. Pajak kita tuh buat apa? Apakah kita ada jaminan kayak kesehatan, apa kita ada jaminan di hari tua, apakah kita ada fasilitas umum yang baik di tempat kita tinggal atau apa segala macam gitu. Gue yakin tidak akan ada rakyat yang mengeluh bayar pajak kalau mereka dapat juga hasilnya. Mereka merasakan bahwa oh iya nih uang jerih payah gue kerja apa segala macam nih gue kasih buat negara, tapi
ya gue kalau berobat gratis kok gitu, transportasi umumnya bagus di mana-mana, jalanan nggak ada yang rusak, ini segala macam. Gue yakin semua senang-senang aja toh, oh hari tua gue terjamin kok gitu. Nah, kenapa akhirnya banyak kekecewaan soal ini gitu? Ya karena kita tidak ngerasain hasilnya. Kita bukannya mau stop bayar pajak, gue nggak pernah ngomong kita nggak boleh bayar pajak. Enggak dong, kita wajib, namanya negara butuh pajak untuk negara itu bisa berlangsung. Tapi kan yang bikin kita kecewa adalah yang kita lihat itu memang hanya pejabat-pejabat yang semakin kaya, masyarakat hidupnya makin susah. Jadi kita ini bayar pajak buat apa gitu? Tapi untuk status sekarang mungkin nantinya akan dibayarkan mau nggak mau apakah gimana? Ya pasti bayar, cuman ini masih ngurus akte waris, masih lama. Kayak cepet aja kerjanya. Sudah gitu ya nggak? Betul. Thank you so much Kakak. Sama-sama. Satu lagi kok, kita Apa?